Shalom, selamat pagi Jemaat Betani El Bethel yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, kita mau sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan sejenak. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu hingga pagi hari ini bagi setiap hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dan kami mau merenungkannya Tuhan hari lepas hari. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Bapa. Dan biarlah Tuhan pesan-pesan-Mu pagi hari ini tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis Bapa. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Nats Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dengan perikop Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Demikian membaca firman Tuhan. Nah, di ayat yang di awal tadi jelas gitu kan, ada beberapa tanda yang sudah dilihatkan ketika tiba hari Pentakosta, yaitu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, terus adanya lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api di kepala mereka, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain ini adalah bahasa-bahasa yang mereka sendiri bahkan tidak mengerti artinya gitu kan. Namun karena ada sesuatu yang tercurah dalam hidup mereka, adanya yang biasa kita katakan Roh Kudus itu masuk dalam hidup mereka, maka di sana Roh Kudus itu bekerja penuh bagi setiap hidup mereka yang ada pada saat itu. Dan perikop ini adalah satu penggenapan janji Allah, penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus tentang Roh Kudus yang diberikan kepada para murid untuk menolong dan melengkapi mereka untuk menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Dan ini sebagai tanda bahwa Allah itu terus hadir dan menyertai perjalanan hidup kita, hidup anak-anaknya, hidup setiap umat yang dikasihinya. Yang mau saya bagikan pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kita sebagai orang percaya dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, di luar kemampuan kita melalui hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan Allah di luar nalar kita, namun Tuhan pakai hidup kita. Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita. Supaya apa? Kuasa Allah itu dinyatakan, supaya
pekerjaan-pekerjaan Allah itu bisa disaksikan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Di sini kita bisa ibaratkan kalau Roh Kudus itu seperti udara gitu kan. Nah, tubuh jasmani kita ketika kita tidak menghirup udara, ketika kita tidak menghirup oksigen gitu kan, kita tidak bisa hidup secara jasmani. Nah, seperti Roh Kudus juga, ketika tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya kita tidak ada apa-apanya gitu kan. Tanpa Roh Kudus, orang tidak bisa hidup gitu. Orang tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin orang di luar sana yang belum mengenal, belum mengerti bahwa dalam hidup mereka ada Roh Kudus, mereka menganggap itu hal yang biasa. Mereka hidup, ya sudah, mereka sekedar hidup gitu kan. Namun orang yang dipenuhi Roh Kudus, buktinya adalah kehidupan yang supranatural, dan dunia akan terheran-heran melihatnya dalam hidup mereka, bahwa ada Roh Kudus yang memimpin setiap hidup mereka. Ada dua hal yang mau saya katakan, yang mau saya bagikan. Yang pertama, Roh Kudus itu memampukan kita memulai setiap pekerjaan kita. Dan yang kedua, Roh Kudus itu memampukan kita melakukan pekerjaan di luar kemampuan kita. Nah, setiap kita dan setiap orang yang menyaksikan tanda-tanda datangnya Roh Kudus melalui bunyi angin, melalui api, bahasa-bahasa lain itu tadi, dampaknya akan terlihat jelas, yaitu apa? Di sana berarti janji Tuhan itu tergenapi. Dan menunjukkan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk membagikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat melalui hidup kita. Itu hanya mungkin terjadi jika kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama memberikan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita mau membuka hati kita memberi diri kita untuk Roh Kudus dan menundukkan diri kita kepada Tuhan. Memberi hidup kita untuk Roh Kudus memimpin hidup kita, untuk Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Demikian firman Tuhan, perenungan kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.